Bismillahirrahmanirrahim. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dewan Hakim yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya dengan nomor urut 229 akan memaparkan mengenai makalah yang telah saya jelaskan yang berjudul Kebangkitan Peran Generasi Muda Islam dalam Melawan Hoaks di Media Sosial. Ada 3 aspek penting yang akan saya bahas di dalam makalah saya. Yang pertama adalah mengenai generasi muda, yang kedua adalah mengenai media sosial, dan yang ketiga adalah mengenai hoaks. Kita sekarang berada pada era revolusi industri 4.0, di mana era ini para kaum pemuda berjalan seiringan dengan terjadinya teknologi-teknologi, khususnya dalam media sosial. Bercerita mengenai media sosial, kaum muda saat ini banyak sekali berkecimpung di dalamnya. Siapakah mereka? Iya, merekalah yang disebut sebagai kaum milenial. Di mana media sosial ini sendiri adalah media di tempat kita berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan meningkatkan eksistensi kita. Hadirin, adapun beberapa data yang saya temukan pada tahun 2018, pengguna aplikasi dari YouTube mencapai 88%, aplikasi WhatsApp mencapai 83%, aplikasi Facebook mencapai 81%, dan aplikasi Instagram mencapai 80%. Untuk itu, Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebagai salah satu negara terbesar urutan ke-6 pengguna media sosial. Untuk itu dapat saya katakan bahwa di era sekarang kaum pemuda telah sampai pada era global politan atau kaya akan informasi. Berbicara mengenai informasi, informasi tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada umatnya, selalu mengecek apabila ada kebenaran dari informasi yang diberikan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa antum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dan telitilah agar kamu tidak menimpakan suatu kaum keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Untuk itu Allah berkata kepada kita, apabila kita mendapatkan suatu informasi, telah terlebih dahulu sebagaimana yang telah saya berikan contoh, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan hoaks yang tersebar di dunia maya. Selanjutnya, untuk itu Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, wajtanibu qaulazur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Bahwa hoaks adalah termasuk perkataan dusta yang disebarkan di media sosial. Allah juga berkata, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 115. Untuk itu, adapun yang akan saya berikan kepada pemuda-pemudi untuk menjadi tembok dan referensi bagi pemuda, di mana yang pertama adalah tingkatkan kejujuran kita, yang kedua adalah perluas wawasan keilmuan, selanjutnya meluruskan cara pandang, menjauhi imamah, selektif dan validasi. Silakan para pemuda Indonesia berbicaralah menggunakan data. Selanjutnya, adapun 2 telinga, 1 mulut, yang berarti apabila engkau mendapatkan suatu berita yang tidak baik, cukup dengarkan, jangan keluarkan melalui mulutmu. Selanjutnya, ini adalah untuk generasi-generasi milenial saat ini. Berorganisasi, bersosialisasi, dan lanjutkan komunikasi dengan baik. Demikian Dewan Hakim, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas paparannya. Merdu sekali suara Anda ini, gitu. Terima kasih, Dan Pak. saya senang mendengarnya kayak lagi pensyarahan Al-Quran kira-kira seperti itu. Tetapi tidak apa-apa, itu gaya Anda saya pikir. Begini, judul Anda ini adalah Kebangkitan Peran Generasi Muda Islam dalam Melawan Hoax di Media Sosial, itu ya? Baik. Saya ketika membaca makalah saudara, saya itu berpikir begini, apa masalahnya dengan generasi muda mesti bangkit dengan generasi muda Islam bangkit melawan hoax gitu. Saya tidak menemukan data apapun di makalah saudara bahwa ini loh yang jadi masalahnya sehingga kita harus membangkitkan pemuda gitu. Tolong jawab ini, karena saya kira gini, sebuah makalah itu gitu ya harus diawali dari, saya katakan dari awal, dasain dan dasolnya harus jelas. Ini ada ketimpangan antara fakta kenyataan dengan harapan begitu. Ini tolong jadi saya pikir ini basic sekali gitu ya. Kami silakan ke Ibu. Terima kasih. Saya yakin Anda paham bahwa apa yang Anda kerjakan adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu tentunya ada riset gap. Jadi di situ ada sesuatu yang menyebabkan Anda mencari tahu ataupun Anda mencari solusi. Nah, artinya karya ilmiah, karya tulis yang Anda lakukan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan fakta. Fakta itu bisa Anda lakukan metodologinya itu ada 3, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menilik karya tulis Anda, karya ilmiah Anda, saya sangat yakin Anda melakukan kajian pustaka. Ada terminologi yang harus Anda pertanggungjawabkan untuk dijelaskan kepada saya, karena setiap terminologi yang Anda pakai di sebuah karya tulis ilmiah, itu ada pertanggungjawaban secara valid. Di halaman 4, saya menemukan terminologi babak global politan. Menurut kajian pustaka yang sudah Anda lakukan, karena saya melihat bahwa Anda mengerjakan karya tulis ini berdasarkan kajian pustaka, apa sebenarnya yang dimaksud dengan global politan? Karena saya tidak menemukan penjelasan itu di dalam makalah Anda, jadi saya menanyakan itu. Terima kasih. Ya, lanjut. Bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Suara saya? Bisa, Pak. Ya, judulnya Kebangkitan Peran Generasi Muda Islam dalam Melawan Hoax di Media Massa. Ya, saya singkat aja sebutkan indikasi kebangkitan itu. 1. Ya, kemudian selanjutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu kan dijelaskan di situ apabila ada orang fasik, ya, memberikan berita kepadamu, maka janganlah kamu segera untuk percaya, bertabayun dulu. Menurut Anda sekarang ini setiap pembawa berita hoax itu fasikkah orangnya? Itu aja. Ya, makasih. Makasih. Jadi begini ya, kalau ilmiah itu paling tidak memuat 3 unsur ya. Yang pertama ada perumusan masalahnya. Yang kedua ada jawaban sementara atau postulat. Yang ketiga ada hasil. Hasilnya itu adalah jawaban pasti untuk menjawab perumusan masalah. Nah, saya melihat itu di halaman 3 itu ada beberapa pertanyaan. Apakah itu merupakan rumusan masalah? Sementara yang Anda ungkap itu adalah langkah-langkah atau kebangkitan peran generasi muda. Lalu kebangkitan peran generasi muda, langkah realnya itu seperti apa? Di mana di dalam makalah itu? Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Hakim yang saya hormati. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama adalah gerakan pemuda mana yang harus bangkit. Tadi pertanyaan pertama maksudnya apa sih masalahnya di sini? Baiklah, yang pertama adalah sesuai dari
patokan surah saya pada Al-Hujurat, di mana di situ menyatakan bahwa adanya sebuah berita yang diungkapkan apabila itu bohong, maka kita haruslah menelaah terlebih dahulu. Nah, sesuai juga dengan ayat yang saya cantumkan pada yang berfirman, innahum fityatu amanahum bisyai, innahum fityatu amanahum, innahum fityatu amanahum, yang artinya, mohon maaf Dewan Hakim, yang artinya adalah mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan akan kami berikan mereka petunjuk. Dari ayat itulah maka dapat saya ambil kesimpulan bahwasannya sekarang pemudalah yang harus bergerak, pemudalah yang harus memiliki tempat, karena di era milenial ini pemudalah yang mengambil banyak alih di media sosial. Sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Zainal Paliwang, salah satu polisi yang ditarakan, ia mengatakan bahwa jangan pernah takut seorang pemuda untuk memberikan suatu informasi apabila informasi itu salah. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua Serikat Cyber Indonesia, ia pun berkata bahwasannya seorang pemuda dalam media sosial ini, apalagi dalam melawan hoaks, silakan beritahu kami, karena di dalam media cyber Indonesia ini adalah salah satu tempat informasi media sosial yang akan memberitahu apakah berita ini bohong atau berita ini tidak, berita ini benar-benar ada. Jadi untuk itu mengapa saya mengambil judul kebangkitan peran pemuda dalam. Ya, pertanyaan yang lainnya silakan. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah di sini, apa itu global politan? Global politan itu dari beberapa sumber yang saya dapatkan, sebenarnya itu Bu ada dalam jurnal, salah satu jurnal yang saya cantumkan, tapi saya lupa itu jurnalnya apa, itu artinya adalah kaya akan informasi. Maka dari itu saya mengatakan bahwa pemuda kita saat ini, di era milenial ini, era media sosial, telah sampai pada era global politan atau yang kaya akan informasi. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Tapi saya tidak menginginkan opini Anda. Saya menginginkan source yang jelas, karena Anda di situ tidak menjelaskan apapun source-nya dari mana. Minimal Anda sudah persiapan gitu. Minimal judul atau siapa yang mengungkapkan bahwa global politan itu definisinya seperti ini. Begitu. Terima kasih. Ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya di sini adalah pertanyaan yang ketiga. Bapak mengatakan apa sih yang harus dibangkitkan dari diri kaum pemuda? Iya Pak, sudah sangat jelas bahwa kaum pemuda saat ini banyak sekali, tetapi tidak juga meminimalisir bahwa banyak juga pemuda yang bergerak, yang aktif di dalam seperti organisasi, komunikasi, mau dalam bidang pers atau pemberitaan, media sosial. Untuk itu pemuda-pemuda yang pasif inilah yang saya ingin mereka itu bangkit Pak, mengikuti alurnya sebagai generasi milenial untuk berkontribusi di dalam media sosial, memberikan diri mereka untuk mengabdikan diri mereka untuk masyarakat. Jadi mereka itu harus bangkit demi masyarakat sekitar Pak. Jadi di mana kebangkitan ini saya harapkan kepada seluruh para pemuda itu dapat bergerak karena dari pemudalah itu adalah generasi yang unggul dan generasi yang diharapkan menjadi generasi agent of change bagi Indonesia atau agents perubahan. Selanjutnya adalah mengenai apakah semua orang fasik itu membawa berita hoax. Nah, di sini saya akan menjawab Pak sesuai dengan apa yang saya ketahui, bahwasannya tidak semua orang fasik itu membawa berita kebohongan, tetapi maka dari itu Allah itu mengatakan, telitilah terlebih dahulu berita tersebut di dalam surah Al-Hujurat, telitilah terlebih dahulu. Jadi dari setelah kita teliti baru dapat kita katakan apakah semua orang itu membawa berita fasik itu buruk ataupun tidak. Maka itu tercantum dalam surah Al-Hujurat itu sudah sangat jelas Pak. Selanjutnya di sini adalah pertanyaan terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang saya cantumkan di dalam makalah saya. Benar Pak, itu bukanlah salah satu daftar, bukanlah termasuk dari daftar pustaka saya. Tetapi itu adalah tulisan tangan saya di mana saya menjabarkan beberapa pertanyaan dari pikiran saya yang saya terjemahkan ke dalam makalah saya. Jadi saya sesuaikan di mana saya seperti yang mungkin dibaca saya mungkin mengingat seperti ini. Mengapa sih harus pemuda? Mengapa sih harus pemuda yang bergerak? Langsung saya menjawab ya sebagaimana dalam Syekh Mustafa Al-Ghazali mengatakan bahwasannya
Iya, di tangan pemuda ada umat muslim, dan di kaki pemuda ada kehidupan umat muslim. Demikian dari saya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas masukan dari Ibu dan Bapak Dewan Hakim. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ucapkan terima